Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Tiara Mahrani. Saya adalah dosen dari Program Studi Arsitektur Fakultas Arsitektur dan Desain UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran tentang mata kuliah Arsitektur Inklusif, di mana ini merupakan mata kuliah pilihan untuk mahasiswa semester 6 di Program Studi Arsitektur. Dan di sini bobot mata kuliahnya berupa 3 SKS, 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya adalah praktek. Video ini dibuat sebagai persyaratan dari penilaian diri unjuk kerja Tridharma yang merupakan bagian dari penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Arsitektur inklusif ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam merancang sebuah fasilitas desain arsitektural yang dititikberatkan pada prinsip-prinsip desain arsitektur inklusif, sehingga mahasiswa diharapkan peka terhadap kondisi lingkungan sekitar, baik kondisi pengguna yang dilihat dari aspek budaya, kondisi fisik, dan juga sosial. Untuk capaian pembelajaran di sini mengacu pada CPL Prodi Arsitektur, di mana ada 2 CPL yang dibagikan di mata kuliah arsitektur inklusif. Yang pertama adalah CPL 3, yaitu mampu memahami dan mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka berpikir yang sistematis, logis, kritis, dan inovatif. Sedangkan yang kedua adalah CPL 5, di mana mampu mengaplikasikan keahlian di bidang arsitektur yang memperhatikan aspek seni, sejarah, budaya, sosial, lingkungan, struktur, konstruksi, dan teknologi untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, CPMK-nya, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah arsitektur inklusif ini ada 2, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan, pengguna, dan data lingkungan untuk merancang solusi desain arsitektur inklusif melalui komunikasi efektif dalam mengambil keputusan. Sedangkan CPMK 2-nya, yaitu mahasiswa mampu merancang karya arsitektur inklusif yang mempertimbangkan aspek pengguna, bangunan, lingkungan, biaya, konstruksi, serta peraturan bangunan. Sub CPMK yang dibebankan di mata kuliah arsitektur inklusif ini ada 5 macam. Yang pertama, sub CPMK 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna inklusif berdasarkan data demografi, budaya, dan aksesibilitas. Sub CPMK 2, mahasiswa dapat menganalisis data informasi lingkungan yang relevan untuk mendukung perancangan arsitektur inklusif. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu berdiskusi secara efektif dalam tim untuk menentukan solusi desain inklusif serta dapat menyusun laporan hasil analisis yang komunikatif sebagai dasar pengambilan keputusan desain. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengembangkan konsep desain arsitektur inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan pengguna dengan beragam kemampuan atau kebutuhan. Yang terakhir, di sub CPMK 5, mahasiswa mampu merancang desain sesuai dengan peraturan bangunan dan standar aksesibilitas universal, serta mampu mempresentasikan rancangan karya arsitektur inklusif dengan menggunakan pola pikir desain yang terintegrasi. Selanjutnya, untuk bahan kajian yang ada di dalam mata kuliah arsitektur inklusif ini ada 4 jenis ya. Yang pertama, unsur dan prinsip arsitektur inklusif, nilai cultural yang dianalisis, persepsi dan respon terhadap lingkungan. Yang ketiga, proses dan metode desain arsitektur inklusif, di mana di sini ditekankan kepada perilaku dan participatory design. Sedangkan yang terakhir adalah aspek-aspek ergonomics. Kemudian di sini ada beberapa pustaka untuk mendukung mata kuliah arsitektur inklusif. Ada Universal Design dari New York Center for Inclusive Design and Environmental Access. Kemudian ada buku dari Newton, Is Your Inclusive My Exclusive? Kemudian ada Julie Julie Mora tentang Environmental Education and Attitudes. Ini merupakan jurnal ilmiah yang jadi bisa dijadikan acuan di dalam mata kuliah arsitektur inklusif. Kemudian sistem pembelajarannya sendiri sebenarnya pada dasarnya kita ada 2 jenis ya. Yang pertama luring atau offline, kemudian yang kedua adalah daring atau online. Di luring ini lebih kepada
tatap muka pembelajaran yang dimana ada case study, project based learning, simulasi, diskusi, dan juga kuliah lapang. Kemudian untuk sistem pelajaran daring kita ada e-learning dan juga desktop research. Selanjutnya, seperti yang tadi sudah di-mention ya, untuk metode pembelajaran, di sini kita pada dasarnya ada beberapa macam gitu ya. Yang pertama adalah case study, di mana nanti mahasiswa itu harus bisa menganalisis ya prinsip-prinsip desain inklusif di bangunan-bangunan di sekitar mereka gitu. Jadi case study-nya Pak itu. Kemudian ada juga project based learning, di mana nanti di akhir mereka juga diminta untuk membuat usulan desain atau revisi desain dari bangunan yang telah mereka amatin atau mereka analisis. Kemudian juga ada simulasi di mana mereka nanti akan bermain role play sebagai difabel gitu ya, supaya mereka bisa merasakan sejauh mana apa ya, kemudahan desain arsitektur yang sudah terbangun gitu. Jadi mereka bisa lebih peka nanti ketika dalam membuat usulan desain. Kemudian ada juga diskusi, di mana di sini pasti selalu ada ketika kita tatap muka, kita selalu diskusi terhadap topik-topik yang ada dalam pembelajaran di minggu itu. Dan yang terakhir ada kuliah lapang. Jadi di sini karena simulasi itu kita ada di lapangan gitu ya, ada yang di lapangan dan juga ada yang di kelas, dan yang untuk di lapangan itu kita butuh kuliah lapang. Jadi nanti bersama mahasiswa kita bisa jalan-jalan ya, maksudnya ke objek-objek arsitektural, dan mereka bisa melakukan simulasi saat mereka kuliah lapang gitu. Kemudian di sini adalah interaksi yang terjadi di dalam kelas. Di sini macam-macam ya. Di sini tentu ada diskusi seperti yang saya sampaikan. Diskusi ini dilakukan ketika setelah menyampaikan materi di dalam kelas. Jadi di dalam kelas di sini saya memantik ya keaktifan mahasiswa melalui diskusi-diskusi. Kemudian juga ada simulasi, di sini juga bisa berupa interaksi juga ya, karena simulasi ini mereka dituntut untuk melakukan role play. Role play ini bisa dilakukan ketika dalam kelas ataupun di luar kelas gitu. Kemudian untuk online, kita juga ada WhatsApp group dan e-learning, di mana mahasiswa dan dosen bisa berinteraksi di dalam forum tersebut. Dan untuk pengumpulan tugas kita melalui cold storage. Jadi pengumpulan tugasnya sebagian besar mostly itu ada di Google Drive atau cold storage untuk pengumpulan tugas-tugas mahasiswa. Selanjutnya untuk penilaiannya di sini ada dua macam gitu ya. Jadi penilaian tugas minggu pertama sampai minggu ETS itu ada observasi objek arsitektural, itu sebanyak 10%. Kemudian desain inovatif berbasis prinsip ergonomis, di mana mereka nanti diminta usulan desain-desain seperti furniture gitu ya, basisnya adalah ergonomis, itu sebanyak 15%. Kemudian juga ada studi mandiri terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip arsitektur inklusif? Itu sebanyak 25%. Kemudian di EAS itu ada dua tugas yang bobotnya cukup besar, yaitu simulasi, yaitu mereka melakukan role play. Jadi mereka nanti akan diterjunkan di lapangan dan mereka akan melakukan role play sebagai difabel, kemudian mereka membuat video dari simulasi tersebut, itu sebanyak 15%. Kemudian ada juga project base, yaitu usulan desain. Setelah mereka melakukan simulasi, mereka akan mengetahui dan lebih peka ketika mereka merancang bangunan inklusif. Jadi di sini 35%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita kembali lagi ya di mata kuliah arsitektur inklusif. Di sesi pada pagi hari ini itu kita akan membahas mengenai arsitektur without vision. Ya. Jadi ini seperti dengan RS yang sudah saya sampaikan di minggu pertama, kita akan mempelajari sebenarnya arsitektur untuk tunanetra untuk pertemuan kali ini, gitu ya. Oke, kita mulai aja. Teman-teman pasti sudah paham ya, tunanetra itu kira-kira definisinya apa? Ada yang bisa jawab mungkin? Orang yang benar? Iya, benar. Mic-nya ke sana ya.
adalah orang yang berkebutuhan khusus, yaitu dia mengalami kekurangan di bidang penglihatan gitu, sehingga dia dalam visual itu tuh sedikit kurang, sehingga mungkin dalam hal kegiatan itu memang sedikit tunanetra itu adalah orang-orang yang memang dia punya kekurangan ya di masalah penglihatan. Tapi sebenarnya tunanetra itu enggak berarti mereka yang buta aja gitu ya. Maksudnya didefinisikan sebagai kelompok blindness gitu, orang yang memiliki kekurangan di dalam penglihatan gitu ya. Tapi siapa aja? Sebenarnya teman-teman yang berkacamata, siapa yang kacamata? Atau mungkin yang tidak berkacamata tapi sebenarnya harusnya pakai kacamata, itu pasti kan memiliki gangguan penglihatan gitu. Gangguan penglihatannya seperti apa sih? Nah, gangguan penglihatan itu ini mungkin ya untuk teman-teman yang matanya normal ini. Jadi misalkan melihat pemandangan itu ya tidak ada gangguan gitu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin ada gangguan penglihatan, mungkin miopi, silinder, atau mungkin ada yang dekat gitu, itu nanti penglihatannya akan kabur, atau mungkin ada yang kalau saya silinder ya, kalau silinder itu saya agak berbayang gitu. Apalagi kalau misalnya kena pantulan sinar, atau mungkin ketika dijemur panas-panas di lapangan, atau mungkin saya berkendara di malam hari kena pantulan sinar lampu, itu agak kesulitan gitu kalau nggak pakai kacamata. Terus ada juga teman-teman yang low vision. Low vision, paham nggak low vision? Itu apa? Teman-teman yang low vision itu adalah yang dia bisa melihat tapi dalam yang dekat sekali gitu. Misalkan kamu namanya siapa enggak? Kita ya. Kalau misalkan yang normal itu bisa melihat kita dengan baik gitu ya. Tapi kalau misalkan yang tunanetra total dia nggak bisa melihat kita. Tapi kalau yang low vision dia bisa lihat kita tapi dekat sekali. Jadi ini kayak gini, dia bisa. Itu yang low vision. Dan kalau yang tunanetra ini dia juga enggak 100% dia tunanetra itu dari lahir. Ada yang karena kecelakaan. Kalian ada yang sering nonton drakor atau drama-drama gitu. Itu kan ada ya pasien-pasien yang dari kecelakaan terus habis itu dia lihat penglihatannya hilang gitu ya. Ada ya. Nah itu adalah mereka yang terlihat kehilangan penglihatannya ketika sudah besar atau ketika masih anak-anak, itu juga ada gitu ya. Nah ini contoh-contohnya. Ada yang misalkan ini dia udah kayak seperti lampu. Ada juga yang stokoma, mungkin yang mata kirinya dia agak kabur, kemudian mata kanannya dia masih bisa melihat gitu. Terus ada juga yang ini bilang seperti ini. Jadi nggak total berarti ya, bukan ya. Dia beda-beda ya. Nah, yang ditekankan di pertemuan kali ini adalah kalau mereka ini yang nggak bisa lihat membaca arsitekturnya tuh gimana. Padahal kan kalau misalnya kita merancang desainer pasti yang kita melihat ya dengan visual, nggak mungkin nggak visual gitu. Nah ini kira-kira kalau teman-teman merancang untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau mereka yang memang tunanetra, gimana caranya? Kira-kira ini yang akan kita belajar gitu ya. Jadi ini adalah definisi dari blind and visually impairment, jadi gangguan penglihatan ya. Itu ini serius problems gitu ya di dalam kehidupan mereka untuk mempersepsikan lingkungannya di sekitarnya itu seperti apa. Kalau teman-teman yang normal yang bisa melihat itu mudah, kita melihat environment visual lingkungan itu ya dengan mata. Tapi untuk mereka yang memang terganggu penglihatannya itu yang bagaimana sih? Tapi tenang ya, karena gini, ketika Allah itu sudah mematikan satu indera, dia itu akan punya indera lain yang lebih
lebih tajam gitu. Indra apa yang lebih tajam untuk teman-teman tunanetra? Mereka itu sangat sensitif sekali dengan namanya suara dan pergerakan. Nah ini yang harus kita pelajari, bagaimana kita membantu teman-teman tunanetra melalui arsitektur yang kita bisa menstimulus suara dan juga pergerakan teman-temannya. Tuh. Nah, Mas kan tadinya pakai kacamata ya? Terus kacamatanya dilepas, bisa lihat nggak? Sedikit gitu ya. Bener-bener minus berapa? Minus 4, lumayan ya kalau misalkan ini nggak bisa lihat ya. Nah, tapi kalau misalkan kacamatanya ketinggalan di rumah, bisa beraktivitas nggak? Sedikit, berarti ada buat ini. Nah, kita tuh membantu sebenarnya membantu siapa namanya Fauzan supaya kalau misalkan beraktivitas tanpa kacamata ketinggalan gimana biar dia nggak nabrak gitu. Jadi gimana ya? Nah, jadi seperti yang tadi kita akan mencoba mendesain seperti misalkan apa ya? Tanda-tanda apa yang bisa membantu mereka para tunanetra itu supaya bisa mandiri dalam mengiringi atau dalam istilahnya dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi nggak usah dituntun dan segala macam. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak kalau misalnya kita ke public space kira-kira fasilitas apa yang dibutuhkan untuk orang tunanetra? Itu kayak di jalan-jalan di trotoar itu suka ada yang warna kuning di tengahnya itu buat tunanetra itu juga ada. Jadi setiap di jalan itu kalau nggak salah tuh ada simbol-simbolnya. Jadi kapan mereka harus belok, kapan mereka harus berhenti. Oke, tepuk tangan ya. Jadi iya benar, ada itu adalah salah satu alat bantu atau mungkin ya salah satu fasilitas yang untuk membantu tunanetra, tapi itu bukan yang utama gitu ya. Yang utama apa sih? Nah, ini adalah salah satu penelitian saya ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, waktu saya masih S1 itu saya meneliti tentang teman-teman tunanetra di sekolah. Nah, ini adalah MTS Data Tulis di Yogyakarta. Nah, di sini saya kurang lebih selama beberapa 1 bulan gitu mengamati teman-teman yang memang dia di sini kategorinya low vision dan rekam. Bagaimana mereka beraktivitas sehari-hari gitu ya. Nah, di dalam penelitian ini saya coba mengobservasi sebenarnya. Ya, di sini observasi pergerakannya para tunanetra itu kemana aja. Di ruang sekolahnya dia ada guiding block kayak istilahnya kayak gitu. Tapi sebenarnya guiding block ini bukan utama untuk membantu mereka dalam bergerak. Dan yang terakhir adalah room maker ya. Jadi kayak misalkan penanda ruangnya itu selain dari dinding atau pintu, itu juga bisa dari fingering behavior. Jadi kayak teksturnya. Makanya kan kayak di guiding block yang dijelaskan sama Adam itu kan kapan mereka belok, teksturnya beda. Nah gitu. Jadi peradannya itu nggak hanya dari tangan, tetapi juga dari kaki. Gitu. Itu akan membantu mereka. Nah ini kita coba tonton video ya tentang arsitektur for the brain. Jadi ini ceritanya dia ini arsitek tapi dia tunanetra. Kita lihat bersama-sama. Architect Chris Downey lost his sight in 2000. He designed this building so blind people feel as powerful in it as everyone else. These three floors are really specific. Oke, itu dari video singkatnya. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari video singkat ini? Coba, mungkin saya minta ada satu ini yang belakang konflik ya apa boleh? Mungkin dari hal-hal kecil bahkan dari penggunaan material di lantai terus di barang-barang pramuka itu harus
mudah diakses sama teman-teman yang tunanetra. Berarti harus juga diperhatikan aspek-aspek pendukung selain dari penglihatan seperti tadi ada perabaan, terus juga perencanaan di situ seperti itu. Baik, buat atur ya. Jadi memang teman-teman, kalau misalkan kita ini mendesain buat teman-teman tunanetra itu memang yang penting tadi ya, selain harus mudah dijebak, itu juga ada suara gitu ya. Jadi kayak misalkan pasti kan kalian tahu ya kalau misalnya kita sekarang kotak material ya, dari suara itu, kemudian bisa juga dari permukaan, tekstur itu juga jadi bagian yang penting kalau misalkan teman-teman mendesain untuk tunanetra. Nanti ini akan berbeda ketika kalian misalkan mendesain untuk tunarungu atau mungkin untuk yang tunanetra, itu mungkin ada penekanan yang berbeda lagi gitu. Jadi ini untuk tunanetra adalah seperti itu. Saya akan jelaskan juga ya di sini beberapa prinsip ketika kalian mendesain untuk blind people. Jadi yang pertama adalah space, edge, path, transition, and threshold gitu ya. Jadi ruangnya itu seperti apa sih untuk teman-teman yang tunanetra? Ya, tadi kalau mereka tidak mengerti bagaimana mereka bergerak atau mengerti ruangnya, ya itu tidak akan membantu teman-teman yang blind. Jadi kalau kalian misalkan mendesain SLB atau mungkin rumah sakit, itu kan banyak banget ya yang bertugas seperti ini ya. Itu harus mudah dimengerti, sirkulasinya simpel gitu ya. Dan juga ada sense yang membantu mereka untuk melakukan perpindahan gerak gitu ya. Kemudian ruangnya itu harus bisa untuk apa? Ada sentuhan, akustiknya juga. Kemudian mungkin dari bau, suara itu juga akan membantu. Ya, akustik itu terkait dengan suara ya, bau juga. Misalkan teman-teman tunanetra ini mau ke ruang sampah, pasti kan aroma baunya yang dicari yang bau sampah. Atau mungkin teman-teman yang tunanetra ini mau klinik, mereka akan paham dengan bau-bau apa ya, obat atau apa gitu. Mereka sangat peka sekali. Kemudian selanjutnya adalah yang terpenting yang saya bilang tadi ya, mudah baca gitu ya. Bagaimana misalkan ada ruang-ruang yang ada di lobby, hall atau misalkan ruang-ruang tertentu dengan kriteria tertentu, itu mereka akan hafalkan. Mungkin mereka nggak mungkin satu kali waktu mereka hafal. Jadi mereka tuh biasanya itu hafal karena terbiasa. Gitu. Kalian pernah lihat tunanetra main bola nggak? Bisa nggak tunanetra main bola? Bisa kan? Bisa loh mereka main bola gitu. Kenapa? Karena mereka ya mereka tahu caranya main bola, tapi bolanya itu nggak kayak kita. Kalau kita kan bolanya biasa ya, bola biasa gitu. Tapi kalau mereka kan bolanya diisi pasir. Supaya apa? Supaya kipernya tahu kapan nangkep bola, terus habis itu penyerangnya tahu kapan mereka nendang bola gitu. Karena ada apa? Unsur suara ini, suara dan gerak gitu ya. Itu kuping mereka tuh peka sekali teman. Lalu ada juga edge, jadi titik-titik ya, yang dimana akan menjadi penanda untuk mereka berpindah gerak. Gitu. Misalkan ini, angle, ada benar. Nah itu tuh nggak ini mejanya, ya batas mejanya ukurannya segini ya. Kalau misalkan nih, nah itu kan lihatnya kan ini udah pasti ya meja ukurannya segini. Kalau yang tunanetra gimana caranya? Nah itu hanya sesimpel meja, ruangan juga sama. Mereka kan meraba, misalnya. Lalu ada pet ya, pet itu adalah jalur sirkulasinya harus simpel, sesimpel mungkin. Kalau bisa itu lurus saja, linear itu yang paling mudah untuk dipahami oleh para tunanetra.
Lalu ada bagaimana mereka transisi ruangnya ya. Jadi kalau transisi ruangnya tadi kalau misalnya di guiding block itu kan gimana? Dia ada tekstur yang berbeda. Sama ketika misalkan dari ruang kelas mereka mau ke kantin, kan harus ada ruang transisi. Nah, ruang transisinya itu gimana ya? Itu harus ada sesuatu penanda, bisa dari tekstur, bisa dari aroma. Ya, misal aromanya gini ya. Angel sama Tita mungkin mau ke kantin. Aroma apa yang akan kamu cari? Nah, gitu. Kalau misalkan udah mencium masakan, berarti itu kan wah ini udah deket kantin nih. Gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh kalau misalkan penanda dari aroma. Kalau dari suara bisa nggak? Bisa juga. Gitu ya. Kalau misalkan ada keadaan darurat, kadang-kadang ada sirine ya. Kalau misalkan teman-teman yang tuna rumah akan melihat lampunya kelap-kelip. Tapi kalau teman-teman yang tuna netra akan mendengar suara dan getaran. Gitu. Lalu ya, good design expression of news without creating media. Jadi desain yang baik untuk teman-teman itu akan membuat transisinya itu nggak ada sebuah batasan sebenarnya. Kemudian ada transport awal, jadi bagaimana teman-teman tunanetra ini akan tahu penanda ruangnya itu harus penandanya harus clear, harus jelas. Pokoknya intinya tuh satu, jelas, harus jelas. Kemudian memorable, mudah diingat. Dan taktik itu maksudnya dia adalah tekstur dan sebuah tanda gitu. Yang mudah diingat ini yang penting sekali. Nah, kemudian teksturnya ini bisa digunakan, tadi saya bilang di lantai atau mungkin di dinding. Ya, lalu ada juga materialnya itu bau kayu sama bau ACP itu kan beda, itu bisa digunakan. Atau mungkin permukaan ini dinding ini sama ini kan PVC ya, itu beda lagi. Itu yang cara mereka menandakan ruang itu caranya seperti itu. Pada sesi kali ini, mahasiswa diminta untuk melakukan role play atau simulasi untuk menjadi tunanetra. Lokasinya berada di lingkungan kampus Fakultas Arsitektur dan Desain. Harapannya nanti mereka jauh lebih sensitif dan memiliki empati ketika mendesain sebuah bangunan yang ramah terhadap kaum difabel, khususnya adalah tunanetra. Sehingga mereka bisa merasakan bagaimana sih menjadi tunanetra. Selain itu, ini adalah hasil tugas dari mahasiswa ketika diminta untuk meredesain sebuah bangunan fasilitas di sebuah sekolah luar biasa. Kita lihat di sini ada beberapa guiding block yang sudah terpasang, kemudian warna-warna yang cerah sehingga tunanetra mampu untuk membaca arsitektur. Demikian video ini saya sampaikan. Besar harapan saya bahwa video ini dapat menggambarkan terhadap proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Saya Rizka Tiara Maharani menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.